Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryo Prawira Agusti dengan NIM 08051181260002 dari kelas B jurusan Ilmu Kelautan angkatan 2021. Jadi pada video kali ini saya akan membahas atau mengulas hasil dari praktikum sebelumnya dan juga membuat laporan akhir dari praktikum dasar-dasar pengiraan jauh mengenai koreksi radiometrik dan juga geometrik menggunakan 4 software. Yang pertama itu ada ArcMap, NV, QGIS, dan Snap. Yang pertama itu ada koreksi menggunakan dari image to image, kemudian image to map, kemudian koreksi menggunakan QGIS, dan yang terakhir menggunakan Snap. Dan yang pertama saya akan mengulas mengenai koreksi menggunakan ArcMap dan NV tentang image to image. Yang pertama kita langsung masuk ke ArcGIS-nya dulu, kemudian langsung kita pilih ADD data. Nah, kemudian kita Landsat 8-nya, kemudian kita di B6, kita kontrol B5 dan B2, kita klik ADD. Kita tunggu sampai data citranya keluar. Setelah data citranya keluar, kita pilih search. Nah, kita pilih composite band. Enter. Nah, setelah muncul seperti ini, kita langsung masukkan input lagi datanya itu. Nah, kita misalnya nih di bukan saya count B6, kita pilih lagi B5 secara berurutan lagi, dan B6, B5 dan B2. Nih, kita klik ADD. Kita tunggu sampai kompositnya terinput di menu sini nih, akan muncul nanti 3. Nah, setelah muncul, kita pilih tempat penyimpanannya dan kita klik OK. Nanti di sini akan terjadi proses loading dari komposit band tersebut, di sini akan muncul. Nah, gitu. Untuk memasukkan data dari citra Landsat 8-nya dulu. Nah, untuk sekarang waktu di sini ada data RGB, data Landsat 8 yang sudah saya masukkan komposit bandnya nih. Nah, udah muncul kan RGB-nya, yaitu dari red, green, dan juga blue-nya. Setelah selesai seperti ini, kita ADD data lagi. Kita masukkan data citra Landsat 5. Nah, untuk data citra Landsat 5-nya ini kita pilih secara berurutan lagi. Kita masuk komposit bandnya itu ada di 4, 3 dan juga 2 nih. 4, kontrol 3 dan juga 2. Kita klik ADD. Nah, udah muncul nih data citranya. Kemudian kita pilih menu search lagi di sini. Kita pilih composite band. Kita masukkan lagi secara berurutan, yaitu bandnya tadi ada di 4, 3 dan 2. 4, kontrol 3 dan juga 2. Kemudian kita klik ADD. Nah, kemudian kita pilih tempat save-nya lagi di dokumen ArcGIS default. Kita klik OK. Nah, akan loading lagi nih composite band-nya di sini. Nah, sebelumnya ini ada yang ketinggalan kan sebelum memasukkan ini. Jadi pada sebelumnya, setelah komposit 8 tadi warna RGB nya setelah selesai, kita pilih kita klik kanan nih
di menu komposit 8 nya tadi nih, kita klik kanan, kemudian kita pilih ekspor data. Nanti data tersebut kita save dalam bentuk TIFF seperti di sini nih. Ada nih, udah saya save, misalnya di sini ada di Landsat 8. Nah, akan kita save nih dalam bentuk TIFF. Jadi itu dalam berbentuk image gitu. Akan tersimpan nih dalam bentuk TIFF. Mana ya tadi ya? Akan tersimpan nih di sini nanti dalam bentuk TIFF. Mana ya TIFF? OPR. Nah, ini dalam bentuk TIFF file. Akan tersimpan nanti dalam bentuk ini setelah kita save. Nah, di sini masih loading nih, ada datanya. Kemudian apabila RGB ini telah selesai, caranya sama juga, tinggal kita klik kanan pada kompositnya itu, kemudian kita pilih datanya nih, misalnya di sini komposit, klik kanan. Nah, kita pilih data nih, data, ekspor data. Nah, kan dalam bentuk TIFF nih, tinggal kita save, nanti akan masuk ke dalam bentuk image TIFF. Jadi begitu cara untuk meng-save data dalam bentuk TIFF untuk koreksinya di ARMAP mengenai data citra Landsat 8 dan juga Landsat 5. Kemudian kita langsung saja masuk ke, masih loading nih untuk RGB nya dari Landsat 5. Kita langsung saja masuk ke NV. Nah, setelah kita masuk ke, kita buka aplikasi NV nya, kemudian kita pilih file, kita pilih open image file. Nah, kita masukkan komposit 8 nya dulu yang telah kita olah nih, kita klik download. Landsat 8. Nih komposit 8. Kita klik open. Nah, setelah muncul seperti ini, kita sesuaikan dulu nih RGB nya, sesuaikan. Kemudian kita pilih new display. Nah, dan akan muncul display 1. Nah, image 1. Kita tunggu dulu. Kemudian kita pilih, klik load RGB nya. Nanti akan muncul gambarnya setelah kita klik new display dan kita load RGB nya. Kita tunggu, masih loading. Nah, akan muncul kan, datanya udah muncul nih. Udah muncul. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih lagi nih file,
kita pilih open image file lagi, kemudian kita pilih komposit 5 nya lagi, kita pilih download, kemudian kita download lagi, kita masuk ke Landsat 5, kemudian kita masukkan komposit 5 nya. Nah, setelah selesai itu kita sesuaikan RGB nya, RGB map info, kemudian kita pilih new display lagi. Nah, setelah pilih new display, kemudian kita load lagi di sini RGB nya. Kita tunggu. Nah, udah selesai nih loadingnya dari RGB nya tadi, dari data Citra Landsat 5 dan juga 8 dari ARMAP sebelumnya. Kita masuk lagi ke NV tadi, masih loading. Kan belum muncul nih, kita klik aja nih kayak gini nih. Nah, setelah ini kita klik kanan pada peta hijau, lalu kita pilih geographic link ini. Nah, kemudian kita on kan semua displaynya, kita on dan klik OK. Nah, kita atur dulu. Kita pindahkan dulu, kita atur. Nah, sini lagi. Nah, setelah set seperti ini, kita pilih ini map regression map, kita pilih registration, kemudian ini map registration, kita pilih GCP Emacs to Emacs. Nah, setelah muncul ini, kita pilih display 1 dan display 2, kemudian kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih aja nih misalnya 12 titik nih di sini misalnya. Kita muncul lagi tulisnya di sini kan. Kita muncul titik pertama tuh 1. Nah, misalnya sini 1 ada di poin. Nah, 2 di poin. Kita pilih sampai 12 titik nih. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 baruan ada depan lagi 12. Nah, setelah seperti ini, kita klik file, kemudian kita save GCP nya. Kita pilih nih to ASCII. Nah, setelah itu
Kita pilih tempat penyimpanannya lalu klik open. Misalnya kita select inputnya kan. Maaf, saya salah di sini. Kembali dulu. Kita pilih file. Nih save GCP to ASCII. Nah, kita save nih, misalnya di user Boywi. Kita misalnya save-nya itu Emacs to Emacs. Nah, kemudian kita ulang lagi, file save GCP. Ini ya, di sini file, kita klik GCP to ASCII, kita pilih misal Emacs to Emacs, kita klik OK. Nah, setelah selesai seperti itu, kemudian kita pilih menu map, kita pilih menu registration, kemudian lalu pilih wrap from GCP Emacs to Emacs. Nah, kemudian kita pilih hasil koreksinya tadi. Nah, tadi kita set di mana? Di user kan, dia ada di disk PC, local disk C, user Boywi. Mana tadi? Emacs to Emacs nih. Open. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilihlah koreksinya. Misalnya kita input RAM image pada base image, pilih Landsat 8 nih, pilih yang 8, kemudian kita klik OK. Nah, kemudian pada salah di sini tuh kita kan pilih map nih, map, kemudian kita pilih registration web GCP Emacs to Emacs. Kita pilih filenya di dokumen, kita pilih local disk C, user Boywi, ini base image, open. Untuk warp image kita pilih lens composite 5, oke. Pada input base image kita pilih Landsat 8, kita klik OK. Nah, setelah muncul seperti ini,
muncul seperti ini. Langsung saja nih kita enter all file name, misalnya ini pilih file misalnya TIFF, kita klik OK. Maaf salah, kita ulang lagi, kita pilih map registration from GCP Emacs to Emacs. Kita ulang lagi, kita pilih local disk C, Windows, salah, local disk C, user, boywi, Emacs to Emacs, open. Kita pertama tuh kita pilih untuk Emacs, pada WAP Emacs kita pilih LAN saat 5, oke. Ini kita pilih 8, oke. Nah, degree 1 background upper left output kita pilih TIFF. Oke. Answer 5 output file TIFF. Kita tunggu dulu sampai selesai. Sampai 5%, kita tunggu lagi. Nah, apabila telah selesai seperti ini, kita pilih file, kita geser. Maaf salah ini. Kita pilih TIFF.
New display RGB. Setelah muncul seperti itu, kemudian kita klik kanan pada peta hijaunya ini, kita pilih geographic link, kita on kan juga, kita klik OK. Nah, beginilah tampilan dari koreksi citra, koreksi data Landsat 5 dan juga 8 menggunakan ArcMap dan NFV untuk image to image. Untuk selanjutnya kita langsung masuk. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja masuk ke mengenai koreksi data, yaitu image to map. Langsung saja kita masuk ke ArcMap nya, kita add data, kita masukkan komposit 5, kita add. Setelah muncul seperti ini, kita add lagi data RBI nya di sini misalnya. Bentar. Nih, Lamandau SHP, tapi kita masukkan aja yang ya ini, Lamandau SHP ADD. Nah, kita masuk lagi ke ArcMap nya, kita add data, download nih Lamandau, klik lagi, kita tunggu loadingnya. Kita tunggu dulu. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pilih administrasi kecamatan. Cari nih, kita klik ADD. Nah, setelah muncul seperti ini, kita naikkan ke atas nih, petanya udah di atas kan, udah. Setelah kita naik ke atas, kemudian pada layernya, ini kita klik kanan, kita pilih properti, salah ini nih. Ini layer ini, kita klik properti, nah setelah kita ini, kita pilih WGS 1984 ini 9N, kita klik apply, oke. Nah, kemudian kita pilih rectangle nih, rectangle, kita tutup semua ininya. Setelah tutup seperti ini, harus menutupi semua SHP nya. Kita tunggu dulu rectangle nya.
setelah muncul seperti ini, kita klik Windows dan pilih Image Analysis. Setelah Image Analysis seperti itu, kita klik komposit 5 nya, kita pilih clip ini, kita klik clip pada tampilan Image Analysisnya, tunggu. Nah, setelah selesai seperti itu, langsung saja klik rectangle tadi tuh, kita klik kanan dan kita delete. Nah, kita silangkan aja, baru kita naikkan peta ini tuh ke atas. Nah, kemudian kita pilih, setelah file kita naikkan ke atas, pada administrasi kecamatannya kita klik nih, kita hilangkan satu dulu, remove ini, kita up dulu. Nah, kita klik kanan, kemudian kita pilih data, kita ekspor data. Kita pilih, misalnya kan ada di user, kita pilih aja nih tempatnya di ini aja nih, kita pilih user by we download. Biar mudahnya kita pilih dokumen aja nih, di ekspor output 2 SHP, save. Terlalu dalam, kita pilih agak singkat aja, nanti takutnya datanya error. Kita pilih aja file C. Nah, harusnya di dokumen sih, home. Kita pilih disk PC. Nah, user by we dokumen, oke. Nah, kita klik save file, kita pilih tempat yang diinginkan, kita beri namanya kan export output 2 SHP, kemudian kita pilih save. Oke. Nah, yes. Setelah selesai seperti ini, kita klik kanan pada kompositnya juga. Nih, komposit 5. Kita klik kanan, kita pilih data, kita pilih ekspor data lagi, kita pilih tempat penyimpanan juga di div, kita save di ini, user by we dokumen, save. Yes, tunggu. Masih loading, kita tunggu nih, di bawahnya ada loading. Masih loading, kita tunggu dulu. Untuk pengkoreksian selanjutnya, langsung saja kita buka ke software NV.
Nah, setelah selesai, langsung saja kita masuk ke NV. Kita pilih file, kita pilih open image file, kemudian kita pilih data citra Landsat 5. Kita pilih download, kita pilih Landsat 5, kita masukkan pilih citra Landsat 5. Ini open, kita pilih ini new display, kita lihat RGB nya. Kalau selesai, kita pilih file, kita pilih nih. Setelah selesai seperti ini, kita pilih file, kita pilih open vector file, kemudian masukkan data outputnya dengan format SHP dan klik open. Tadi sudah kita save kan di dokumen outputnya. Nah, tadi dalam bentuk SHP. Nih, kita open. Nah, kemudian kita klik open, sesuaikan UTM nya, UTM, nah, dan WGS 84. Ini kita ubah, kita pilih WGS 84. Nah, oke. Kemudian kita pilih ininya di N. Kita pilih 51 zona selatan. Kemudian kita pilih ini dengan zona south. Lalu kita klik OK. Nah, ini, kemudian kita pilih load selected, kemudian dan pilih new vector window dan klik OK. Nah, akan muncul. Kemudian kita geser ke sini. Bentar, kita geser dulu ke sini. Nah, setelah seperti ini, nah, sudah selesai nih.
kemudian kita klik di sini geography link, kemudian kita aktifkan, kita klik OK. Nah, kemudian kita pilih map, kita pilih registration, kemudian kita select GCPS image, kita pilih map, registration, GCP image to map, kemudian kita pilih UTM dengan datum WGS 84, kemudian zone 49. Oke. Part 51S. Kita klik OK. Nah, kemudian kita lakukan pendidikan pada peta dan klik peta, lalu kita klik kanan. Misalnya peta kita lakukan nih penitikan nih. Nih show list sama kayak tadi. Kita geser dulu sini 1. Error. Nah, kita ekspor lagi, ekspor map ADD sampai 12 titik. ADD point lagi, kita lakukan sampai 12 titik. Ekspor map dan ADD point. Lanjut lagi, ekspor map, ADD point. Lanjut lagi, ekspor map, ADD point. Kita klik lagi save, salah sini. Nah, kita klik dulu ekspor map location dan
add point. Kita lanjut lagi. Nah, export map, add point. Export map, ada di point, udah 9, tinggal 3 lagi. Export map, ada di point. Export map, ada di point lagi. Udah berapa? 11, satu lagi. Export map, kemudian ada di point. Nah, setelah itu tuh sampai menekan 12 titik pada GCP nya kita pilih ini GCP ground control point, kita pilih file, kita pilih prop file. Nah, ini kita pilih file, kemudian kita pilih di option, kita pilih warp file, kemudian composite 5, file ini kompositnya, kemudian kita oke. Kemudian cus, misalnya kita nyimpannya di dokumen. Misalnya saya akan menyimpannya di dokumen, kita pilih new folder, composite. Oke. Kemudian kita file, open image file, kita pilih mana tadi, di dokumen,
komposit. Nah, kita klik OK. Dan beginilah hasil dari Oke, untuk software koreksi selanjutnya kita akan menggunakan aplikasi software dari QGIS. Untuk pertama kita langsung saja masuk ke QGIS-nya. Kemudian untuk setelah menjalankan dari software QGIS ini, pilih pluginnya dan pilih manage and install plugin. Nah, kita tunggu dulu. Nah, setelah muncul di sini kita klik, kita cari nih semi automatic classification plugin dan klik install. Jika belum install, di sini sudah menginstalnya nih. Kemudian setelah selesai akan muncul seperti ini dan ini. Kemudian setelah selesai setelah selesai diinstal dan selesai diaktifkan, udah langsung klik close. Nah, setelah menginstal plugin dan kemudian pilih pilih SCP ini, kemudian pilih pre-processing dan kemudian pilih Sentinel 2. Nah, setelah muncul di sini kita masukkan nih data citra, ada file dari citra, nah klik yang telah kita ekstrak nih. Kemudian di sini kan ada nih containing Sentinel 2 band. Nah, di sini kita masukkan foldernya aja dulu nih, download Sentinel 2A nya, kemudian kita select folder. Nah, containing Sentinel 2 band. Setelah selesai, klik metadatanya, MTD nya nih, MTD nih pilih ini dan pilih MTD, kemudian open. Nah, muncul kan. Setelah itu kita pilih apply DOS 1 atmosphere. Kemudian setelah selesai kita klik run. Nah, nanti di sini kita tinggalkan tinggal nih kita pilih foldernya nih, misalnya kita pilih di dokumen. Terus kita pilih nih, misal kita klik hasil koreksi dan bla 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 bla, misalnya seperti ini, pilih folder ini, select folder. Nah, misalnya nanti otomatis file tersebut akan terrunning dan kemudian akan terjalan nih sampai 100% seperti itu. Dan apabila filenya berjalan, maka filenya akan muncul di sini, akan muncul file itu tuh kan terdownload setelah 100%, ada bunyi dari laptop kling seperti itulah, langsung akan masuk ke file nih. Ini nih file yang sudah saya tunjukkan sebelumnya nih. Nah, koreksi kan ada download dokumen koreksi hasil Sentinel. Nah, ini file yang sudah hasil koreksi oleh QGIS nih, file yang sudah terkoreksi. Seperti ini untuk penggunaan dari aplikasi dari QGIS tersebut. Untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke software Snap. Untuk software selanjutnya kita akan menggunakan Snap Desktop untuk mengolah data dari citra Sentinel. Langsung saja kita masuk ke Snap. Nah, untuk cara pengolahannya kita klik file. Tapi sudah dipastikan di menu tools dan plugin ini sudah dipastikan bahwa Send to Core 255 sudah terdownload dan sudah aktif. Kita klik di sini contohnya nih, tools, manage external tools. Nah, Send to Core 255 nya sudah aktif. Kita pilih file,
Kita pilih impor, kemudian kita pilih optical sensor dan Sentinel-2 S2 MSI L1C. Kita pilih MTD MSI L1C dan impor produk, dan tinggal kita tuduh proses readingnya. Jadi di sini mengapa data yang digunakan ini tuh menggunakan data Sentinel-2A, bukan menggunakan data Sentinel-2B. Jadi kan pada data citra Sentinel itu terdapat dua nih, ada Sentinel-2A dan ada Sentinel-2B. Tetapi yang kita gunakan ini tuh menggunakan data Sentinel-2A. Karena pada data Sentinel-2A ini resolusinya lebih tinggi dibandingkan data Sentinel-2B. Nah, pada di sini tuh pada Sentinel-2A kita menggunakan data citra nih, kan ada nih MSL1C MTD. Jadi di sini kita menggunakan data dari Sentinel-2A karena data tersebut tuh menggunakan resolusinya lebih tinggi dibandingkan 2B. Di sini kita tunggu saja loading dari MSL1C-nya dulu, dari Sentinel-2A-nya. Kita tunggu. Setelah selesai akan muncul di Product Explorer, kita klik, kita pilih Tools, dan kita pilih Manage External Tools. Nah, CentOS Core 255-nya sudah aktif. Terus kenapa plugin yang digunakan itu dari CentOS Core? Karena proses koreksi dari atmosfer itu pasti menggunakan perangkat lunak yang namakan CentOS Core ini, yang mana CentOS Core ini tuh dikembangkan untuk mengoreksi data tunggal seperti data Sentinel-2A dan 2B ini. Nah, seperti ini kan data Sentinel dari Sentinel-1C dari efek atmosfer untuk menghasilkan level 2A BOA, yaitu Semi Automatic Classification Plugin, yaitu plugin yang terdapat di Quantum GIS. Pada bagian pre-processingnya nanti, itu akan mengoreksi atmosfer dari Sentinel-2A ini. Kita klik edit, select adapter first. Kita klik CentOS Core-nya, kita klik edit. Setelah selesai kita masuk ke bundle binaris, kita pilih lokal, kita masukkan dulu file zip-nya, kita ke disk PC, download, tunggu, kemudian kita pilih file CentOS Core yang zip-nya dulu, kita select. Setelah selesai kita sebenarnya ada install nih di sini, tetapi untuk install pluginnya sudah selesai, jadi tinggal saya klik OK saja. Oke. Nah, setelah seperti itu, langsung saja kita masuk ke menu optikal, pre-processing, dan kita pilih kita pilih nih thematic line processing. Kita pilih CentOS Core prosesornya, CentOS Core 255. Nah, di sini filenya sudah masuk. Kita pilih processing parameternya, kita ubah ke 10 dan kita pilih run. Nah, di sini proses untuk pengolahan dari penggunaan dari outputnya sudah dijalankan nih. Untuk cepatnya itu biasanya tergantung dari jaringan ataupun device-nya. Biasanya ada yang 1 jam dan ada biasanya juga 2 jam. Nanti akan muncul nih di sini. Ini nih file inputnya dan akan keluar file dari outputnya di sini. Terus kenapa sih kita menggunakan, terus apa sih perbedaan antara CentOS Core 255 dan CentOS Core 280? Jadi CentOS Core 255 dan 280 ini terdapat perbedaan pada hasil koreksian nanti. Nah, jadi pada hasil outputnya itu terdapat perbedaan antara CentOS Core 255 dan juga CentOS Core 280-nya. Tetapi di sini kita menggunakan file dari CentOS Core 280. Biasanya proses ini tuh bisa tergantung nih, ada yang bisa sampai 2 jam, 3 jam, atau bisa juga 6 jam. Jadi di sini akan muncul file dari input dan outputnya. Di sini sudah ada proses nih. Progress percent 033p 2M resolution must be processed first. Tapi di sini mungkin agak lama. Langsung saja saya lanjutkan saja. Saya mulai cancel di sini. Nanti bila selesai 100% akan muncul nih file outputnya di sini. Tapi masih file nih. Saya pilih cancel aja dulu. Saya klik silang dan saya klik silang sini. Nah, untuk memunculkannya itu kita pilih ini, pilih band. Kita pilih nih, misalnya kita menunjukkan error output.
terjadi output pada error. Misalnya untuk munculkan nih file ini kan file inputnya udah muncul nih, file inputnya sudah muncul, kita pilih aja nih misalnya pada inputnya B1, kita tunggu. Nah, ini untuk file inputnya. Misalnya muncul lagi nih, misal di bawahnya ada file outputnya nih. Nanti ada muncul di sini S2B outputnya gitu. Nah, kita anggap aja kita pilih file outputnya, tetapi menggunakan file yang sama. Tapi karena saya tadi error, saya anggap aja misalnya nih, misal outputnya misalnya ini anggap aja ini B1 juga nih. Nah, setelah selesai, saya langsung aja masuk ke Windows dan kita pilih tile horizontally. Nah, prosesnya sudah selesai. Nanti setelah proses yang tadi selesai akan muncul nih, ini B1 inputnya dan di sini untuk B1 outputnya. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai laporan akhir koreksi radiometrik dan geometrik dari penggunaan software tersebut. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, apabila ada kekurangan juga saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.